ingin kami sampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun yang akan datang ini hendaknya menjaga yang sudah berjalan dengan baik, kemudian memperbaiki yang perlu diperbaiki. Kemudian lagi kami tadi sepakat dengan Pak Nana dan Bu Seli tentang masalah komposisi antara BPIH yang dibebankan kepada jemaah haji dengan nilai manfaat, Pak. Kami setuju seperti komposisi yang awal, yaitu 40% ditanggung oleh nilai manfaat, Pak. Karena apa? Sesungguhnya bahwa BPKH ini diberi tugas untuk mengelola keuangan haji untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kembalinya kemanfaatnya kepada jemaah haji juga. Dengan demikian, kalau memang 40% itu dibebankan nilai manfaat, nanti beban masyarakat agak berkurang. Kemudian lagi yang menjadi permasalahan di Kakanwil atau di daerah-daerah terkait anggaran operasional haji, Pak. Bahwa haji ini menganut kalender hijriah, sedangkan di Pakanwil Kementerian Agama itu menggunakan kalender Masehi. Jadi sering tidak sinkron, ini perlu diperhatikan. Yang kedua, terkait barang milik haji. Nah, sampai sekarang belum ada format penghapusan. Maka banyak barang milik haji yang sudah tidak punya nilai buku dan manfaat, tapi tidak bisa dihapus. Ini juga menjadi beban. Terkait porsi haji reguler, Pak. Ini Jawa Timur ini hendaknya diberi presentasi kuota yang lebih besar, Pak, karena waiting list di Jawa Timur ini termasuk yang panjang dibandingkan beberapa provinsi yang lain. Dan ini juga untuk koreksi kita bersama, untuk Komisi 8 dan juga dari Kementerian, bahwa pengumuman kuota dan BPIH ini bisa lebih awal, Pak, sehingga persiapan juga bisa lebih maksimal. Kemudian untuk istitoah, dari pengalaman yang telah kita alami, Pak, tahun 2023 dan selanjutnya, bahwa penerapan istitoah yang ketat ini insya Allah akan bermanfaat, Pak. Pengalaman 2023 banyak yang memaksakan jamaah haji lansia yang tidak istitoah secara fisik, ini dipaksakan pelunasan, kemudian berangkat di sana. Pendamping waktu itu juga dikurangi. Kemudian petugas haji saya kira tidak mungkin bisa melekat 24 jam ketika orang tersebut sudah tidak mampu apa-apa lagi ketika menjalankan ibadah haji itu. Maka dari itu, untuk pengetatan nilai istitoah kesehatan fisik ini supaya bisa dipertahankan. Kemudian lagi yang telah terjadi di wukuf atau mabit di Mina, Pak. Pengalaman kami banyak sekali kejadian yang mana ada satu kloter yang konsumsinya terhambat, Pak. Belum terang makanan ini supaya bisa diatasi lebih awal. Dan juga tentang kreditnya jumlah, Pak. Antara kapasitas dengan jumlah ini tidak seimbang dan itu harus diperhatikan dan perlu dicari titik permasalahannya. Apakah ini karena ada rombongan liar yang masuk ke sana, atau apa, itu yang perlu harus dipelajari, Pak. Kemudian lagi tentang zonasi, Pak. Zonasi antar daerah ini saya kira layaknya tetap dipertahankan supaya mempermudah koordinasi. Zonasi orang Jawa Timur berdekatan hotel-hotelnya dengan orang Jawa Timur dan seterusnya. Ini sangat penting sekali. Kemudian
kalau kemarin ada usulan semacam masalah wukuf di Mina Pak, kalau memang ada wukuf di Mina ini, ada wukuf di Mina Mina Qadim, ini sangat bersyukur sekali Pak kalau memang itu berita itu betul-betul ada. Namun kemarin ada semacam usulan solusi, pengalaman-pengalaman bagaimana kreditnya mabit di Mina Pak, sehingga ada sebagian yang secara kreativitas sendiri untuk tanazul Pak. Nah, kemudian kemarin kita juga sempat membicarakan ini di Komisi 8, ada usulan tanazulnya dikoordinasikan. Ini memang solusi yang terbaik apabila memang hotel-hotel yang ditempati para jamaah haji ini yang dekat dengan Jamarot. Namun yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita tanazul, ini kan jamaah haji punya kewajiban mabit di Mina. Berarti artinya jamaah haji yang tanazul di hotel ini harus mabit di sekitar Jamarot. Permasalahannya Pak, di sekitar Jamarot biasanya orang-orang yang mabit yang liar itu selalu oleh petugas pemerintah Saudi biasanya diusir, selalu diusir-usir terus Pak. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau memang mabit di Mina itu adalah mu'zamul lail, berarti harus 6 jam. Kalau toh nanti jamaah yang tanazul ini yang jumlahnya banyak, apakah kira-kira bisa memberi solusi ini Pak? Ya. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi yang perlu kami tekankan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, dan juga kemarin kita ketemu dengan para jamaah haji cadangan, kita sampaikan juga akan ada penurunan biaya haji. Maka itu untuk mensiasati penurunan jamaah haji ini, komposisi daripada BPIH yang ditanggung oleh jamaah dengan nilai manfaat 60-40%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.